Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Nazil Alfayed dengan NIM 2132326. Di sini saya akan menjelaskan bab 11 dari buku Social Theory and Politics of Higher Education, yang mana bab 11-nya itu berjudul Governing Casual Academic Institutionalized Othering Practice, dimana di sini itu pada umumnya membahas tentang teori analisis diskursus di dalam politik perguruan tinggi dan juga teori sosial di dalam perguruan tinggi itu sendiri. Oke, di sini kita pertama-tama itu harus mengenal tentang teori analisis diskursus, yang mana analisis diskursus ini sendiri diusungkan oleh Michel Foucault, yang mana kalau kita berbicara tentang pendidikan tinggi itu akan mengacu kepada pemerintahan pendidikan tinggi itu sendiri, yang mana ada hubungannya antara kekuasaan dan juga pengetahuan. Kekuasaan dapat kita artikan itu sebagai sesuatu yang digunakan dalam segala relasi sosial di dalam kehidupan ini, yang mana kekuasaan ini sendiri itu kalau pada zaman dahulu itu diterapkan dengan sesuatu hal yang bersifat kekerasan atau otoriter, kemudian berdinamika atau mengalami perubahan bentuk menjadi sesuatu hal yang lebih soft, yaitu seperti disciplinary power, yang mana kalau kita berbicara lagi tentang pendidikan tinggi ini sendiri itu terkait dengan neoliberalisme atau neoliberalis, yang mana neoliberalis ini sendiri itu bentuk pemerintahan bentuk paham yang masuk di dalam institusi perguruan tinggi yang saat ini banyak dipraktikkan gitu. Dan jika dikaitkan dengan analisis diskursus itu sendiri, itu tentu saja neoliberalis itu dalam perguruan tinggi itu bukan alat untuk pengendali individu. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya sebenarnya itu para akademisi di dalam perguruan tinggi itu, apalagi akademisi yang tidak memiliki ikatan tetap dengan lembaga atau institusi itu sendiri, sebenarnya mereka mampu atau bisa melawan, akan tetapi banyak dari mereka itu tidak melakukan perlawanan. Mengapa demikian ini terjadi? Oleh karena itu hal ini itu dapat dikatakan bahwa pemerintahan neoliberalis ini itu bukan suatu hal pengendali terhadap individu, akan tetapi suatu perantara yang dijadikan oleh para akademisi itu untuk memahami kehidupan dan juga memaknai perannya di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, di mana tentu saja dalam memahami kehidupan dan juga memahami maknanya di dalam masyarakat itu sendiri, para akademisi ini mengalami terdapat proses normalisasi, yang mana normalisasi ini itu terdapat pembiasaan kelakuan atau perilaku, yang mana mereka itu lebih mengutamakan sesuatu yang mungkin dilakukan daripada yang tidak mungkin dilakukan, atau sesuatu yang mempertahankan keberhargaannya mereka di pasaran. Karena sekali lagi neoliberalisasi ini itu berhubungan dengan suatu hal marketisasi gitu, yang mana setiap individu itu adalah sesuatu hal yang berharga, yang memiliki nilai gitu. Dan kemudian hal ini itu kenapa normalisasi ini tuh bisa terjadi? Karena normalisasi itu diendapkan, yang kemudian diinternalisasikan di dalam suatu lembaga perguruan tinggi ini, yang mana pada akhirnya itu mempengaruhi mempengaruhi diri sendiri, yang mana juga hal ini akan mengubah tata cara pandang, kemudian juga mengubah pemikiran, mengubah segala sesuatu yang melekat di dalam subjek itu sendiri. Yaitu kalau di dalam review buku ini tentu saja si akademisi tidak tetap ini gitu, yang mana kemudian ketika pembiasaan itu mulai terjadi, normalisasi itu mulai terjadi, maka disinilah seorang akademisi tidak tetap di dalam, sebagaimana yang dikemukakan di dalam buku ini, sebagai suatu alat kekuasaan dari pemerintahan institusi perguruan tinggi yang bersifat neoliberalis ini. Dan kemudian hal ini juga perilaku si akademisi tidak tetap ini sendiri itu karena
adanya hubungan antara pengetahuan juga kekuasaan, yang mana pengetahuan itu dibentuk oleh adanya kekuasaan, dan kekuasaan ini menghasilkan produk atau memproduksi si pengetahuan ini sendiri, yang mana pengetahuan ini sendiri itu pada saat ini kalau kita melihat praktik di perguruan tinggi itu lebih kepada uh, apa uh, lebih kepada sesuatu yang lebih baik atau lebih praktis untuk dilakukan gitu, yang mana tidak lagi pengetahuan itu adalah suatu hal yang digunakan hanya untuk membedakan antara mana yang salah dan juga mana yang benar gitu. Dan kemudian hal ini tentu saja menyebabkan para si akademisi itu kontradiktif dengan apa yang pekerjaan mereka gitu, karena sekali lagi mereka itu akan memilih sesuatu yang lebih mungkin untuk menopang dirinya sendiri, untuk dapat memberikan hasil dari nilai dirinya yang berharga, sebagaimana marketisasi di dalam perguruan tinggi itu sendiri. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.